Tahun penuh bencana sedang dimulai. 2026 yang esok hari sudah menapaki bulan kedua, masih menjadi tahun duka lara karena bencana tak kunjung berkesudahan. Musim pancaroba yang berbahaya juga belum berakhir, sehingga berbagai fenomena alam menakutkan terus terjadi. Sementara itu, banjir-banjir besar melanda banyak daerah, terutama yang selama ini menjadi langganan banjir. Jadi, Jakarta, Bekasi, Jogja, hingga kota-kota besar lain harus bersiap menghadapi luapan air yang tinggi. Setelah banjir besar, yang juga harus diwaspadai adalah gempa bumi. Di tahun 2026, bahkan bakal terjadi gempa dahsyat yang sering disebut megatrust. Lebih menakutkan lagi, gempa megatrust diikuti dengan gelombang tsunami yang menggulung daratan tanpa ampun. Lalu bagaimana dengan gunung meletus? Gunung mana saja yang akan mengalami erupsi? Tapi seperti apa gambaran karakter serta peruntungan di tahun dengan Shokuda api? Masa depan memang misterius dan penuh tanda tanya. Tak usah menerka-nerka karena was-was akan menerawang kehidupan selebriti serta mengungkap asmara, karir, dan peruntungan. Bersiap memasuki bulan kedua tahun 2026, kehati-hatian masih wajib menjadi pegangan menjalani hari-hari yang berat. Benar, tahun ini memang masih menjadi tahun yang akan berat untuk dijalani. Sebab musim pancaroba yang ekstrim terus terjadi, dampaknya banyak bermunculan fenomena-fenomena alam yang menakutkan. Curah hujan yang sangat tinggi bakal terjadi dengan durasi yang sangat panjang. Ini yang bisa berbahaya karena kota-kota besar di Indonesia tidak memiliki pertahanan yang kuat dari hantaman banjir. Menurut Roy Kiyoshi yang dikenal sebagai anak indigo, banjir besar bakal melanda ibu kota. Meski Jakarta sudah menjadi daerah yang selalu banjir, tapi bulan Februari akan terjadi banjir sangat besar. Roy juga mendapatkan pandangan bahwa bakal ada tanggung yang jebol. Akibatnya banyak daerah yang hancur diguyur air bah. Jadi sebenarnya kalau aku lihat tahun 2026 ini memang masih belum selesai masa pancaroba dan masa cuaca yang sangat ekstrim dan buruk sampai saya ngerasa sampai bulan Maret, April seperti itu. Jadi di tahun 2026 masih ada kejadian-kejadian seperti banjir rob yang meningkat, kemudian ada tanggul yang jebol. Aku ngerasa seperti itu. Tidak hanya Jakarta, banjir juga menunjukkan tanda-tanda perluasannya. Wilayah di sekitar Jakarta seperti Bekasi, Tangerang, dan Bogor juga kebagian banjir besar. Sementara itu di daerah lain, banjir juga tidak bisa dikendalikan. Di Yogyakarta, banjir besar bakal melanda dengan kerugian yang maksimal. Di tempat-tempat seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur, banjir tetap sulit dihindari. Aku melihat masih akan terus banjir sampai bulan Februari, bulan Maret, dan mungkin April sudah mulai panas. Jadi panas, cuacanya juga udah mulai berakhir di hujannya. Cuma ya sekarang kan masih Januari, udah mau habis nih, Februari juga udah mulai masuk. Itu masih belum, ini masih akan terus sih sampai bulan Februari akhir. Gitu. Jadi mungkin aku lihat Imlek pun juga masih ada orang yang terganggu dengan banjir seperti itu. Tapi ya mudah-mudahan ini juga jangan sampai berdampak ke semua daerah ya. Semoga supaya nggak titik-titik semua terkena banjir. Jadi kita nggak bisa melakukan kegiatan kerjaan juga, itu sebenarnya juga semoga enggak sih. Jadi aku lihat banyak banget cuaca yang berhubungan dengan air, terutama banjir besar itu pasti ada di Bekasi di Jakarta atau di Jogja, semua tuh merata sekali. Setelah banjir mereda karena musim berganti kemarau, bencana berikutnya datang dengan daya rusak yang sangat dahsyat. Dalam telisik batin Roy Kiyoshi, gempa-gempa besar juga berpotensi meledak di tahun ini, termasuk gempa super maksimal yang disebut gempa megatrust. Seperti diketahui, gempa adalah salah satu bencana menakutkan yang sulit ditebak kedatangannya.
Tapi Roy mendapatkan penglihatan bahwa megathrust bakal datang di tahun 2026 ini. Roy Kiyoshi kemudian menyebutkan beberapa wilayah yang mengalami dampak sangat parah akibat gempa besar ini, sebab megathrust diikuti dengan pergerakan air laut yang disebut sebagai tsunami. Dan aku juga ngeliat gempa-gempa itu juga masih ada sih, gempa yang dilanjutkan dengan gelombang air yang tinggi dari pantai. Itu aku lihat sih. Tapi untuk megathrust sendiri ada indikasinya sih sebenarnya. Oke, Dek, ngomongin soal gempa, kira-kira daerah-daerah mana aja sih, Dek, mungkin yang patut diwaspadai gitu? Iya, aku lihat daerah Aceh, kemudian juga aku melihat ada Padang, kemudian ada pesisir Yogyakarta, itu juga masih akan ada guncangan dan gempa ya. Itu aku lihat seperti itu. Ya, banyak korban juga ya aku lihat di sini, dan ya saya juga melihat ya daerah-daerah kena gempa kemudian ada gelombang yang tinggi, tapi tidak berpotensi tsunami atau tidak, kelihatannya masih belum terdetek ya. Iya, aku melihat ada indikasi megathrust yang akan terjadi, cuma mungkin masih belum kelihatan pasti banget di sini kalau aku lihatnya. Tapi mudah-mudahan aku lihat salah sih. Cuma itu masih ada indikasi ke arah sana sih megathrust gitu. Pasti ada ya, ada dampaknya, dan selalu kayak seperti kayak gitu kan sebenarnya bikin kita jadi ketakutan sendiri juga sebenarnya. Jangan lepas waspada. Memasuki musim kemarau, energi panas bumi semakin meningkat. Dengan begitu, api berubah menjadi hantu yang menakutkan. Roy Kiyoshi melihat akan terjadi kebakaran-kebakaran yang menakutkan, terutama di daerah-daerah padat penduduk. Celakanya, kebakaran paling besar terjadi dalam waktu dekat dengan banyak korban jiwa. Iya, saya lihat ada unsur api di bulan April Mei itu ada juga. Jadi saya ngerasa unsur-unsur api juga mendominasi di beberapa hutan yang akan terpacunya bencana kebakaran. Itu yang aku lihat sih. Jadi selain daripada bencana yang berupa air, saya ngeliat ada di Kalimantan kemudian juga hutan-hutan yang lain itu akan ada berpotensi, ramalan aku ngeliat akan adanya kebakaran sedikit. Hati-hati, energi api juga membakar perut bumi. Kondisi itu memicu terjadinya pergolakan di dalam perut bumi yang selanjutnya mendorong banyak gunung api berubah aktif. Banyak gunung berapi yang selama ini diam seolah tidak menunjukkan aktivitasnya, tiba-tiba mengalami guncangan. Roy memperkirakan semua gunung di tanah Jawa akan meledak dengan kekuatan yang berbeda-beda. Termasuk Gunung Merapi yang erupsi tinggi. Juga Gunung Krakatau yang pernah memiliki riwayat meledak dahsyat. Oh iya, tapi gunung-gunung itu memang aktif banget di tahun 2026. Gunung akan guncangan gunung, ya itu akan meledak, iya pasti iya. Aku lihat, memang aku belum dapat vision daerah mana yang bisa aku bocorin. Cuma gunung yang aku lihat di situ memang gunung yang sangat-sangat besar, kemudian guncangannya sangat gede banget. Dalam penerangan aku lihat guncangan sangat kencang banget dan bisa menyebabkan gempa juga dan air laut tumpah juga ke daratan seperti itu. Aku lihat beberapa titik, tapi cuma yang paling parah cuma satu titik dulu. Aku tuh takut banget sama gunung bukannya gunung Krakatau ya, aku bener-bener ya lihatnya cuma satu titik dulu sebenarnya. Gunungnya besar, sebagiannya ketutup dengan air laut. Kemudian itu aku melihat ada gempa, goncangan itu dari gunung dan air laut. Lalu bagaimana dengan karakter tahun dengan Shio Kuda Api? Seperti apa peruntungan-peruntungan di tahun kuda api?
esok hari bumi memasuki bulan Februari. Itu artinya dalam penanggalan Tiongkok, tahun segera berganti Shio. Dan tahun 2026 berada di bawah payung Shio Kuda Api. Dalam pandangan Roy Kiyoshi, tahun kuda api memiliki karakter yang sulit dikendalikan. Seperti kuda liar, tahun ini membuat semua orang harus bisa bekerja keras untuk menaklukkan banyak tantangan. Dalam sisi hidup apa saja, kunci utamanya adalah bekerja lebih keras. Sebab, tahun ini memang banyak sekali yang harus dimenangkan. Tapi hati-hati, menghadapi tahun kuda api yang penuh tantangan, dibutuhkan pula kesabaran serta kelapangan dada. Karena jika tidak mampu melakukan semua itu, ada potensi depresi. Tahun ini, kata Roy, banyak orang yang mengalami depresi hingga mengakhiri hidup secara tragis. Kalau untuk dari Shio Kuda Api sendiri, aku ngelihat kita harus bekerja keras deh untuk tahun kuda api ini, karena dalam penerawangan batin aku ngelihat kalau kita nggak terlalu bisa kerja keras dengan banget, kayaknya kita akan ketinggalan di tahun kuda api ini gitu. Itu yang aku lihat. Nah, tahun kuda api ini benar-benar kita harus banyak doa aja sih, banyak doa, banyak kerja keras seperti itu mungkin ya, seperti itu. Jadi nggak terlalu biar nggak terlalu dampak efek besarnya biar nggak terlalu kita, jadi kita bisa meminimalisir itu gitu dengan doa, banyak kerja keras, dan ya berbagi dengan anak-anak kekurangan atau dengan panti jompo. Itu tahun kuda tuh harus banyak berbuat baik aja, dan semua kacau banget di kuda api ini. Memang ada berita baik, ada berita buruknya juga, tapi ya saya melihat kuda api ini memang banyak orang juga meninggal secara tragis, entah itu gara-gara tragedi obat kah, atau mungkin orang yang bunuh diri kah. Itu saya melihat ada-ada aja di tahun kuda api. Di saat semua orang wajib kerja keras, rongrongan kegagalan sangat sulit dihindari. Apalagi tahun ini akan muncul fenomena mengerikan di sosial media. Para pengguna sosmed bakal terjebak dalam perilaku yang brutal dalam unggahan-unggahannya. Sosial media digunakan bukan untuk kebaikan, melainkan sebaliknya, dipakai sebagai alat menjatuhkan orang-orang yang berseberangan. Netizen bakal terbelah dalam dua kubu yang saling serang, sehingga bisa membahayakan persatuan dan kesatuan bangsa. Karakter dari manusia itu sendiri sebenarnya sangat-sangat brutal, apalagi orang bercuap-cuap di sosial media itu sangat-sangat brutal sekali. Jadi menyebabkan orang lain jadi down dan bisa memecahkan satu suku atau satu komunitas atau satu oknum itu dengan sosial media. Sekali klik dengan ketikan jari-jarinya di tahun 2026, netizen itu bisa mengacaukan segalanya. Itu yang menurut aku sih tahun 2026. PHK iya, pecah belah iya dengan manusia lainnya, seperti itu. Sebagai anak indigo, Roy Kiyoshi juga melihat tahun ini banyak berita duka yang sama sekali tidak pernah terbayangkan. Salah satu yang mengejutkan adalah meninggalnya seorang selebriti ternama. Kepergiannya sangat tragis karena dengan cara mengakhiri hidupnya sendiri akibat putus asa setelah mengalami sakit berkepanjangan, Roy melihat sosok terkenal ini memang mengidap kanker yang sangat ganas, sehingga hidupnya terasa tidak memiliki harapan. Kemudian juga ada orang yang mungkin artis luar negeri juga, Korea, yang banyak makin musim lagi bunuh diri, meninggal secara tragis. Di Indonesia juga seperti itu. Ada orang yang putus asa, kemudian dibully, kemudian bunuh diri. Itu masih terjadi. Tahun ini memang akan menjadi tahun yang berat. Memasuki tahun dengan Shio Kuda Api, semua orang juga harus bekerja lebih keras untuk memenangkan setiap pertarungan. Lantas, apa yang harus dilakukan? Seperti apa cara hidup terbaik yang terbebas dari banyak bencana?
2026 memang akan menjadi tahun yang berat. Tidak boleh kehilangan kehati-hatian karena banyak bencana yang menakutkan. Kepada siapa saja, Roy Kiyoshi memberi pesan untuk selalu berbuat baik, termasuk kepada alam semesta yang menjadi tempat tinggal semua makhluk hidup. Menjaga alam adalah salah satu kunci menyelamatkan bumi selain menghindari segala bencana akibat kerusakan ekosistem. Kita harus menjaga alam dengan baik sebenarnya, maksudnya gitu. Ketika alam baik-baik saja, kita harus merawat alam dengan baik. Jadi kayak beberapa daerah seperti yang menjaga alam kan seperti Bali, menjaga keseimbangan alam, ya kan. Beberapa titik lainnya juga menjaga banget keseimbangan alam dengan tidak buang, tidak semena-mena sama alam. Alam semesta kalau murka itu langsung ludes ketutup dengan air semua yang sangat tinggi ke daratan dan kita akan tenggelam beberapa waktu. Selanjutnya yang perlu dilakukan agar tidak menjadi korban bencana adalah menjaga diri sebaik mungkin, serta selalu berdoa memohon perlindungan dari Yang Maha Kuasa. Menurut aku berharap orang-orang harus berdoa untuk alam semesta juga, seperti itu sih. Karena kita nggak tahu kan 2026 ini benar-benar sangat menyeramkan buat saya sebenarnya. Saya yang tahu duluan prediksi ini pun takut juga sebenarnya, semoga nggak kejadian. Karena saya juga bingung ngebantunya gimana selain daripada membantu menyiarkan berita ini ke teman-teman yang nonton. Hati-hati memasuki bulan Februari. Bulan kedua tahun 2026 akan penuh dengan mara bahaya. Apalagi setelah tahun berganti Shio menjadi Shio kuda api. Tahun ini juga bakal banyak diwarnai bencana-bencana besar, sehingga tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Semoga saja kita semua terlindung dari segala yang mencelakai. Jangan lupa berdoa, memohon pertolongan dan perlindungan dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Pemirsa, saksikan terus Was-Was yang akan meneropong kehidupan para selebriti, tentunya hanya di channel YouTube ini. Dan pastikan untuk subscribe, like, dan share channel ini. Karena Anda patut was-was. Sebelum menyaksikan Was-Was,